Budi. Lagi apa? ngapain? Ini baru ngetik materi ini. Ini mau duit 100.000 nggak? Apa? Tapi jawab pertanyaan saya. Apa Tahu pertanyaannya? nggak? CP, TP, ATP modul ajar tahu nggak? Istilah apa ya itu? Oh, nggak tahu berarti. Nggak tahu. Oh, gagal berarti ya. Iya, nggak apa-apa lah. Mesin, mau duit Mas nggak? Li, ya mau 100.000. dong. Sabar, ada syaratnya. Jawab pertanyaan saya ini. Kalau Apa? bisa, dapat 100.000. Tahu nggak apa itu CP, TP, ATP modul ajar? Gak ada pertanyaan lain. Ganti Nggak pertanyaannya. bisa ya. Gagal deh. Dadah. Loh, Mas Li, aku mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu Guru, PAUD Dikmas se-Indonesia. Salam sehat dan bahagia. Saya Yunita Elizabeth dari PKBM Lisa Kota Kediri akan membersamai Bapak Ibu semua dalam acara Jumat Baik, bincang asik inspiratif kesetaraan selama kurang lebih 60 menit ke depan. Kita akan berdiskusi dan berbincang bersama kedua narasumber hebat kita tentang bagaimana menganalisis capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran dan menyusun alur tujuan pembelajaran. Dan bagaimana menyusun modul ajar pendidikan kesetaraan. Sebelum kita bertemu dengan narasumber hebat, sahabat guru PAUD Dikmas jangan lupa untuk mengisi pretest, daftar hadir, dan post-test agar bisa mendapatkan sertifikat. Untuk sahabat guru PAUD Dikmas juga bisa bertanya ke kolom komentar kepada para narasumber. Telah hadir bersama saya di sini dua narasumber hebat yang sudah berpengalaman dan kompeten dalam bidang pendidikan kesetaraan. Narasumber pertama kita adalah Bapak Lilik Subaryanto SS yang seringkali kita kenal dengan sebutan Mas Li, seorang praktisi pendidikan kesetaraan. Selamat datang Pak Lilik. Terima kasih Miss Yun. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Boleh ya saya panggil dengan sebutan Mas Li? Boleh banget. Selanjutnya narasumber kedua kita ada Ibu Dwi Lestariningsih SPD, Pamong Belajar SKB Kabupaten Sleman. Selamat siang Ibu Dwi. Selamat siang, Miss Bagaimana Yun. kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Baik, kita akan bincang asik bersama dengan Mas Lik terlebih dahulu tentang strategi memahami capaian pembelajaran dan menurunkan capaian pembelajaran menjadi TP dan ATP pada pendidikan kesetaraan. Mas Lik, di kurikulum Merdeka, saya sering mendengar istilah CP, TP, dan ATP. Sebenarnya CP, TP, ATP itu apa sih? Ini mendengarnya di mana dulu? Di kurikulum Oh, di Merdeka. kurikulum, ya. Jadi di awal-awal kemunculan kurikulum Merdeka memang istilah ini sering muncul ya. CP, TP, ATP itu sering muncul di situ. Nah, kalau melihat definisinya, jadi untuk capaian pembelajaran itu sebenarnya adalah kumpulan atau kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh murid dalam setiap kali fase pembelajaran. Ya. Lalu bagaimana dengan tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran itu adalah deskripsi pencapaian 3 kompetensi seperti pengetahuan, ada sikap, ada keterampilan. Nah, 3 ini yang kita kenal biasa dengan sebutan PKS ya. Nah, itu kita selalu ulang-ulang dan ini diharapkan diperoleh oleh murid dalam 1 atau lebih kegiatan pembelajaran. Nah, untuk ATP sendiri adalah dari kepanjangan udah jelas ya, alur tujuan pembelajaran. Jadi alur itu rangkaian. Jadi rangkaian apa? Rangkaian dari TP-TP, tujuan pembelajaran.
itu dirangkai secara sistematis dan logis untuk dalam fase pembelajaran. Begitu Ibu Sri. Iya. Kemudian ini apa sih? Ada mungkin hal yang memudahkan kita untuk mengingat tentang CP, TP, ATP itu, Mas? Oh iya, saya punya lagu ya. Lagu untuk kita bisa lebih menghayati. Karena dengan lagu biasanya kita bisa lebih memahami cepat ya. Jadi ini nadanya dengan kalau kau suka hati. Nadanya gini. KIKD dilebur jadi apa? CP, CP dianalisis jadi apa? TP, TP disusun lalu jadi ATP. Dari ATP jadi modul ajar. Hore! Nah, itu dia. Luar biasa Itu sekali. bagaimana Mas. cara kita mengingat itu dengan lagu biasa lebih cepat teman-teman. Iya, ya. Oke, Apalagi yang nyanyi kan Mas Lik itu ya. Iya, betul. Betul sekali, ya. Oke, Mas Li. Oke. Sekarang yang ada di benak saya ya, sebenarnya yang membuat CP, TP, ATP itu siapa sih? Ya, kalau dari tadi lagu benar udah jelas ya bahwa itu adalah CP itu kan awal dulu namanya KIKD ya di kurikulum sebelumnya. Nah, CP ini yang pasti dibuat oleh pemerintah. Ya. Lalu bagaimana dengan TP dan ATP? TP dan ATP ini disusun oleh satuan pendidikan melalui tutor ataupun pamong belajar. Seperti itu misalnya. Jadi boleh dikatakan kalau tujuan pembelajaran dan ATP itu hukumnya wajib dibuat oleh satuan pendidikan. Seperti Betul, itu? betul. Itu ranahnya satuan pendidikan. Kurikulum Merdeka itu ya memberikan keleluasaan bagi satuan, bagi pendidik untuk menerjemahkan atau menganalisis CP tadi menjadi TP dan ATP. Oke. Kemudian mengapa alur dan tujuan pendidikan, tujuan pembelajaran itu begitu penting ya dalam konteks pendidikan kesetaraan? Ya, namanya juga alur ya. Alur itu kan sebenarnya lebih ke panduan. Ya. Jadi dengan panduan ini diharapkan nanti pendidik, peserta didik itu dapat berjalan sesuai alurnya, sesuai relnya. Seperti kereta kan, itu ada alurnya. Nah itu sesuai alur itu yang bisa membantu nanti bagaimana peserta didik dikembangkan potensinya oleh pendidik atau tutor atau pamong belajar. Oke. Apakah ada pakem khusus nih Mas Li dalam menyusun alur dan tujuan pembelajaran atau ada fleksibilitas seperti itu? Iya. Ya memang untuk alur ini pasti ada fleksibilitas ya. Fleksibilitasnya itu kaitan dengan bagaimana karakteristik dari peserta didik yang pertama. Lalu bagaimana satuan pendidikannya itu konteksnya seperti apa. Nah itu menyesuaikan sebenarnya gitu. Ya. Semakin menarik diskusi kita ya Mas Lik ya. Ya. Oke, coba kita langsung nih karena Mas Lik adalah seorang praktisi, tentunya kita lebih ke contoh konkret ya Mas Lik ya. Apakah Mas Lik bisa memberikan contoh bagaimana caranya pendidik itu bisa merumuskan tujuan pembelajaran? Ya. Ya, jadi untuk merumuskan tujuan pembelajaran itu yang pertama adalah pendidik mengumpulkan ide-ide pertama dari kurikulum ya, lalu dari kekinian, update yang lain itu perlu. Nanti setelah itu akan ketemu kata kunci dari yang mau disusun seperti itu. Lalu bagaimana ya Mas Lik kita itu tahu pasti nih tujuan pembelajaran yang sudah dibuat itu atau yang dirumuskan itu benar-benar efektif gitu? Ya. Jadi seperti dalam tujuan pembelajaran itu kan tujuan pembelajaran tadi ya, adalah deskripsi ya. Deskripsi itu memuat kompetensi, lalu memuat juga yang namanya lingkup materi. Nah, itu diharapkan bisa memuat itu kompetensi dan lingkup materi. Kompetensi artinya bagaimana nanti pendidik bisa mengembangkan kompetensi para peserta didik menjadi yang seperti yang diinginkan. Lalu bagaimana dengan lingkup materi? Lingkup materi itu lebih kepada
memberikan hal-hal yang berkaitan dengan yang namanya mensupport materi yang ada dengan hal-hal yang lain. Seperti itu misi. Ya, bagaimana sahabat guru Paudikmas sudah semakin jelas ya. Oke, kita akan masuk nih. Seringkali saya juga mendengar istilah itu taksonomi Bloom. Nah, ini adalah sebuah teori yang dipakai di dalam merumuskan tujuan pembelajaran, gitu Mas Lik. Mungkin Mas Lik bisa menjelaskan apa sih sebenarnya teori taksonomi Bloom ini? Ya, kita paham ya, taksonomi Bloom ini kan memang biasa kita pakai ya, dimanapun dalam upaya tadi mengembangkan ya, suatu instrumen. Ya. Nah, di sini tidak ada keharusan sebenarnya menggunakan Bloom ya. Ada lagi teori-teori lain sepertinya. Nah, di Bloom ini sebenarnya itu dikembangkan oleh yang namanya Anderson dan Krathwohl ya. Nah, di sini dikembangkan lagi lebih baik, direvisi sehingga diurutkan kemampuannya dari kemampuan paling dasar hingga yang paling tinggi. Gitu. Nah, di sini ada tahapan-tahapan untuk Bloom ya. Di sini ada tahapan mengingat, memahami, dan sampai akhirnya menciptakan. Begitu. Jadi dari mulai dasar gitu ya, betul, sampai tingkatnya yang agak lebih yang tinggi begitu ya Mas Lik ya. Oke. Jadi intinya di tahap merumuskan tujuan pembelajaran itu sangat penting untuk memastikan bahwa pembelajaran berjalan dengan efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Boleh saya simpulkan seperti itu, Mas Lik? Iya, boleh. Iya, oke. Nah, tadi Mas Lik juga sempat menyebutkan selain teori taksonomi Bloom, ada lagi teori yang digunakan. Ya. Boleh di-share, Mas Lik? Ya, jadi ada teori yang diungkapkan oleh Tige dan Wiggins ya, Tige dan Wiggins. Ya. Lalu ada juga teori dari Marzano tahun 2000. Nah, ini memang di dalam panduan yang diterbitkan oleh Kemdikbud ini lebih ke dalam diberikan keluasan ya kepada pendidik untuk merancang untuk bisa boleh memakai dengan Bloom, boleh menggunakan juga dengan Wiggins atau dengan Marzano. Jadi diberikan kebebasan. Oke. Kalau untuk Marzano ini yang seperti apa ya? Ya. Jadi kalau Marzano itu mengembangkan taksonomi pembelajaran itu terdiri dari 3 sistem ya. Dari sistem kognitif, lalu sistem metakognitif, lalu ada sistem diri. Ya, ada 3 ya, ada berarti 3. Ya, ada 3 sistem ya. Kemudian ini kalau tadi kita memperhatikan sahabat guru Paudikmas, Mas Lik juga menyebutkan bahwa dasarnya adalah dari panduan pembelajaran dan asesmen yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, di sini justru membuat saya itu tertarik dengan bagaimana sih sebenarnya alur tujuan pembelajaran itu bisa dibuat ketika kita selesai merumuskan tujuan pembelajaran, gitu, Mas Lik. Ya, jadi di sini ada 3 hal ya, untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi yang pertama itu lebih ke secara langsung, ya. Lalu yang kedua itu menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP. Lalu yang ketiga merumuskan tujuan pembelajaran yang lintas elemen, gitu. Oke. Baik Mas Lik, apakah ada metode pendekatan untuk menyusun tujuan pembelajaran menjadi alur tujuan pembelajaran? Iya. Memang ada ya pendekatan itu, ada 6 ya. Yang pertama itu pengurutan dari hal yang konkret menjadi hal yang abstrak, lalu ada pengurutan deduktif, lalu ada pengurutan dari hal yang mudah menjadi yang sulit, lalu pengurutan untuk yang hierarki, scaffolding. Itulah metode yang bisa digunakan. Metode pendekatan. Jadi ada 6 ya, Mas Lik ya. Baik. Wah, luar biasa sekali diskusi kita siang hari ini. Paket komplit ini dari Mas Lik ya. Terima kasih Mas Lik. Dapat saya simpulkan dari hasil perbincangan kita bahwa pemerintah telah memfasilitasi
dan memberikan panduan serta fleksibilitas bagi tutor pendidikan kesetaraan untuk menentukan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Sudah menjadi bagian kita untuk mengembangkannya secara mandiri. Seperti itukah Mas Dik? Iya. Iya. Oke, baik sahabat guru PAUD Dikmas, saya mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan kepada narasumber di kolom komentar selama webinar ini berlangsung. Selanjutnya kita akan berbincang asik bersama Ibu Dwi. Ibu siap. Dwi sudah lama menanti ya. Iya. Oke, tentang penyusunan modul ajar pendidikan kesetaraan. Iya. Ibu Dwi, mengapa sih bisa dikatakan ya modul ajar itu sangat penting untuk disusun seperti itu? Baik. Jadi kalau kita menyusun modul ajar itu sama saja kita menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Oke. Ya, seperti di kurikulum sebelumnya Ya. itu kita menyusun RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi modul ajar itu sama dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. Modul ajar ini digunakan sebagai panduan atau pedoman bagi tutor untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi modul ajar ini merupakan penerapan dari ATP atau alur tujuan pembelajaran, di mana alur tujuan pembelajaran ini adalah dikembangkan dari capaian pembelajaran yang dilengkapi dengan langkah-langkah kegiatan pembelajaran, kemudian rencana asesmen, kemudian disertai dengan sarana yang menunjang pelaksanaan pembelajaran untuk melaksanakan pembelajaran hingga pembelajaran ini terarah dan terorganisir. Seperti itu. Dapat nih poinnya Iya. ya. Jadi mengapa penting sekali supaya kita memahami ini arah tujuannya kemana juga. Iya. Dan ini sebagai Panduan. seperti Iya. itu ya. Baik, sahabat guru PAUD Dikmas. Nah, bagaimana sekarang kita mengetahui nih apa komponen penting di dalam modul ajar itu? Jadi untuk komponen modul ajar minimal itu ada ya. bentuk sederhananya ya. Iya. Jadi minimum itu memuat tujuan, langkah-langkah pembelajaran, kemudian rencana asesmen. Kemudian ada versi lengkapnya. Jadi ada versi sederhana, versi lengkap. Nah, untuk versi lengkap yang pertama, bagian pertama itu adalah bagian informasi umum yang terdiri dari identitas penulis modul, kemudian kompetensi awal, kemudian profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan. Kemudian untuk bagian yang kedua itu adalah komponen inti. Ini memuat tujuan pembelajaran, asesmen, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kemudian kegiatan pembelajaran serta refleksi peserta didik dan pendidik. Kemudian di bagian ketiga itu adalah lampiran. Lampiran ini memuat lembar kerja peserta didik, pengayaan dan remedial, bahan bacaan pendidik maupun peserta didik, glosarium, daftar pusaka. Nah, pendidik itu diberi keleluasaan untuk memilih, memodifikasi contoh-contoh modul ajar yang ada untuk dikembangkan menjadi modul ajar sendiri sesuai dengan konteks, kebutuhan, karakteristik satuan pendidikan, peserta didik maupun lingkungan belajar. Itu. Jadi pendidik diberi keleluasaan untuk memilih dan memodifikasi. Jadi kalau boleh saya simpulkan, apakah ada format khusus atau tidak ada format khusus untuk membuat modul ajar ini? Tidak ada format khusus, jadi tidak ada aturan yang mengikat. Jadi yang penting komponen minimum itu ada. Baik. Tujuan, kemudian langkah-langkah, kemudian rencana asesmen, baik asesmen awal, asesmen proses maupun asesmen sumatif. Baik, Bu Dwi. Nah, di dalam pendidikan kesetaraan ini, hal penting apa saja sih yang harus kita perhatikan dalam menyusun modul ajar? Nah, ini penting ya bagi Bapak Ibu tutor pendidikan kesetaraan. Jadi dalam menyusun modul ajar pada pendidikan kesetaraan ada hal penting yang harus diperhatikan, yaitu satu, misalnya SKK, Satuan Kredit Kompetensi. Ini yang harus kita perhatikan.
Berbeda dengan di pendidikan formal yang digunakan adalah jam pelajaran. Ya. Nah, kalau di pendidikan kesetaraan itu adalah SKK. Jadi kita memperhatikan jumlah satuan kredit kompetensi mata pelajaran yang diampu. Kemudian yang harus diperhatikan berikutnya adalah bentuk pembelajarannya di pendidikan kesetaraan. Ada tatap muka, ada tutorial, ada mandiri, atau kombinasi ketiganya. Kemudian yang harus diperhatikan lagi adalah hasil analisis konteks. Jadi pembelajaran yang dilakukan peserta didik itu harus sesuai dengan karakteristik peserta didik, satuan pendidikan, dan lingkungannya. Yang harus diperhatikan lagi adalah menentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Ini penting ya. Jadi di modul ajar itu mengembangkan karakter yang terdapat pada profil pelajar Pancasila melalui aktivitas pembelajaran. Yang harus diperhatikan lagi adalah waktu pembelajaran. Jadi kita harus memperhatikan minggu efektif dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu RPP ataupun satu modul. Iya. Jadi ada 5 yang harus diperhatikan untuk di pendidikan kesetaraan, berbeda dengan di pendidikan formal. Oke, baik Bu Dwi. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran itu apakah ada kriterianya seperti itu? Jadi untuk mencapai tujuan pembelajaran itu ada kriterianya. Namanya adalah KKTP, singkatannya KKTP. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Ya. Di mana KKTP ini adalah merupakan penjelasan deskripsi tentang kemampuan apa yang perlu ditunjukkan, didemonstrasikan oleh peserta didik sebagai bukti bahwa mereka, peserta didik itu sudah mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ini untuk mengetahui apakah peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, KKTP ini dikembangkan saat pendidik merencanakan asesmen yang dilakukan saat pendidik menyusun perencanaan pembelajaran. Jadi ini dilakukan di awal. Ya. Kemudian KKTP ini adalah sebagai salah satu pertimbangan untuk merencanakan menyusun instrumen asesmen. Begitu. Baik, lengkap Miss Yun. sekali sahabat guru Paudikmas ya. Oke, bermakna sekali ini penjelasan dari Bu Dwi. Saya ada pertanyaan terakhir ini untuk Bu Dwi ya. Di mana sih sebenarnya kita bisa mendapatkan contoh modul ajar ini? Jadi Bapak Ibu tutor bisa melihat atau mengakses contoh modul ajar di platform Merdeka Mengajar. Itu sudah banyak sekali ya contoh-contoh modul ajar. Tinggal Bapak Ibu tutor memilih, memodifikasi disesuaikan dengan karakteristik satuan pendidikan, pendidik, kemudian lingkungannya. Nah, ini ada salah satu contoh ya. Salah satu contoh yang untuk di pendidikan kesetaraan. Jadi di awal tadi untuk modul ajar pendidikan kesetaraan bahwa ada 5 hal yang harus diperhatikan. Jadi untuk contohnya di awal kita harus menuliskan yang penting itu adalah SKK-nya, SKK dari mapel yang diampu. Kemudian setelah jumlah SKK itu adalah bentuk pembelajarannya. Bentuk pembelajarannya mau bagaimana? Mau tatap muka atau mau tutorial atau mandiri atau kombinasi antara tatap muka atau dengan mandiri atau tutorial dengan mandiri atau kombinasi ketiganya. Kemudian alokasi waktu untuk satu TP ini atau satu modul ajar ini mau diselesaikan dalam berapa minggu pertemuan atau minggu pembelajaran. Nah, kalau untuk di contoh ini ada 2 minggu pertemuan, 2 minggu pembelajaran. Kemudian menentukan model pembelajarannya bagaimana, mau apa, mau ceramah, mau tanya jawab, atau dan lainnya, banyak sekali. Kemudian sarana prasarananya, kemudian sumber belajarnya. Nah, yang tak kalah pentingnya adalah dimensi pelajar Pancasila, harus dimunculkan di dalam modul ajar ini untuk menguatkan karakter yang ada di dimensi profil pelajar Pancasila. Setelah itu kita menentukan CP-nya, capaian pembelajarannya.
capaian pembelajarannya. Kemudian setelah capaian pembelajarannya ditampilkan di modul ajar, kita ambil TP atau tujuan pembelajaran dari alur tujuan pembelajaran yang sudah disusun. Kemudian dari tujuan pembelajaran ini kita turunkan menjadi KKTP. Nah, setelah ada KKTP, kemudian kita merancang untuk langkah-langkah pembelajarannya. Kalau di awal tadi untuk bentuk pembelajarannya itu adalah dengan tatap muka dan mandiri, artinya untuk 1 minggu pertemuan itu ada 2 kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajarannya tatap muka dan kegiatan pembelajaran mandiri. Untuk masing-masing kegiatan pembelajaran ini ada langkah-langkah pembelajarannya. Untuk kegiatan pembelajaran yang tatap muka itu nanti seperti kita menyusun RPP pada waktu itu, ada pendahuluan, kemudian ada inti, kemudian ada penutup. Ya. Nah, di situ juga memuat rencana asesmennya, baik asesmen awal dan asesmen proses, kemudian asesmen sumatif, kemudian dimunculkan untuk cara penilaiannya dan rubriknya, seperti itu. Nah, untuk yang kegiatan pembelajaran yang mandiri, tentunya juga ada langkah-langkah pembelajarannya. Meskipun untuk kegiatan belajar mandiri ini tidak ada jadwalnya. Jadi peserta didik itu ada panduannya untuk melaksanakan kegiatan belajar mandiri. Misalnya peserta didik itu dimohon untuk mempelajari kembali apa yang sudah dijelaskan oleh tutor atau mencari sumber lain dari buku penunjang atau bisa mencari bahan ajar dari YouTube. Kemudian setelah peserta didik itu belajar mandiri, kita rencanakan asesmen, kita siapkan juga rubrik penilaiannya. Seperti itu. Baik. Ya. Ya. Terima kasih Bu Dwi. Iya, sama-sama. Untuk bincang kita yang luar biasa pada siang hari ini. Bagaimana sahabat guru PAUD Dikmas? Apakah sudah tercerahkan dengan penjelasan dari Mas Li dan Bu Dwi tentang modul ajar dan juga CPTP ATP? Ya. Sebelum kita akhiri webinar hari ini, kita akan mendengarkan closing statement dari kedua narasumber hebat kita. Saya persilahkan kepada Mas Li terlebih dahulu. Oke, terima kasih Miss Yun. Bahwa sesungguhnya CP, TP, dan ATP itu kan adalah proses yang harus kita lalui ya. Artinya dari sebagai tutor, sebagai pendidik itu harus melalui itu. Dengan CP, tutor tidak membuat CP tapi berusaha untuk menganalisa CP-nya. Lalu tutor nanti yang akan membuat atau menyusun tujuan pembelajaran sampai ATP. Dan hal ini memang tidak mudah ya, tentu harus terus belajar, terus berlatih. Dan kalaupun nanti ada kesulitan, sebenarnya bisa kolaborasi dengan tutor-tutor lain atau dengan para pembelajar sehingga menghasilkan TP, ATP hingga modul ajar yang keren. Itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Li. Silakan untuk Bu Dwi memberikan closing statement. Sahabat guru PAUD Dikmas, menyusun modul ajar penting dilakukan agar kegiatan pembelajaran berjalan terarah dan terorganisir. Tetap semangat, maju terus, pendidikan kesetaraan. Terima kasih sahabat guru PAUD Dikmas se-Indonesia yang telah menyaksikan acara Jumat Baik, bincang asik, inspiratif, kesetaraan pada siang hari ini. Mohon maaf jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Sampai jumpa di episode Jumat Baik selanjutnya. Tetap semangat untuk mewujudkan pendidikan kesetaraan yang bermartabat. Beli hadiah di toko baju, dibungkus kertas kado warna biru. Mari bersama Bapak Ibu, kita wujudkan pendidikan kesetaraan maju. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om. Salam kebajikan. Rahayu. Audio Jungle.